Sejak berakhirnya Loki season kedua, pertanyaan yang paling banyak dilontarkan adalah siapa villain utama Multiverse Saga sekarang. Dengan Loki yang sudah bisa menulis ulang cerita dan menjadi jantungnya multiverse, tentu masuk akal jika Loki tidak akan membiarkan varian Kang ikut campur lagi merusak multiverse. Harus ada sosok yang jauh lebih jenius dari Kang yang berada di luar dugaan dari Loki. Kemudian muncul pertanyaan, siapa villain terjenius Marvel yang pantas menggantikan Kang? Jawabannya singkat, tentu saja Dr. Victor Von Doom alias Dr. Doom. Mengapa sekarang kita membahas pergantian villain sebesar Kang the Conqueror? Semua ini karena Marvel Studios sedang berusaha mencari jalur alternatif atas kasur pemeran Kang, yaitu Jonathan Majors. Beliau ditangkap pada bulan Maret lalu atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap kekasihnya. Hingga saat ini pertarungan hukum masih terus terjadi. Pihak Jonathan Majors bersikap bahwa pihaknya tidak bersalah, justru menjadi korban atas kasus tersebut. Sampai detik ini masih belum jelas bagaimana nasib dari Jonathan Majors. Keputusan hakim akan kita dengar pada tanggal 29 November 2023 mendatang, dan ini akan berdampak besar bagi Jonathan Majors dan juga seluruh karirnya. Termasuk yang sangat terdampak adalah Marvel Studio. Jonathan Majors didapuk menjadi villain utama dari fase Multiverse Saga oleh Marvel Studio di saat ia tidak begitu terkenal. Dan kini setelah namanya kian melambung tinggi berkat Marvel Studio itu sendiri, justru sekarang berbalik membuat repot karena kasus di luar karirnya. Sejak kasus Jonathan Majors melambung, Kevin Feige dan juga tim seolah diam saja. Biasanya mereka langsung mengambil keputusan tegas dengan memecat aktor tersebut. Tapi kali ini berbeda, jelas tidak mudah menghilangkan Jonathan Majors dan juga Kang begitu saja di Marvel Cinematic Universe. Rencana menghadirkan Kang di seluruh proyek Marvel sudah sangat matang terencana, bahkan sebelum fase Infinity Saga itu berakhir. Menghilangkan Kang the Conqueror dan juga wajah ikonik dari Jonathan Majors bukanlah pekerjaan yang mudah, guys. Akhirnya kini diamnya Kevin Feige mulai menemukan titik terang. Dengan menjadikan Loki sebagai God of Stories bahkan God of Multiverse, ia bisa menulis ulang cerita di setiap universe jika dibutuhkan. Tentu inilah kesempatan yang sengaja dibuat oleh Marvel Studio untuk keluar dari masa-masa sulit itu. Kita tahu sendiri kalau aktor yang terkena kasus di Hollywood, hukum sosialnya terlalu berat, guys. Tidak seperti kita di Indonesia, pejabat yang pernah dipidana pun masih bisa menjabat lagi. Pekerja seni yang punya kasus besar justru bisa berkarir lagi. Nah, kasus ini tidak berlaku di Hollywood. Kebanyakan para aktor maupun aktris Hollywood yang terkena kasus akan berdampak pada penurunan penjualan film ataupun karya seni mereka. Contohnya saja seperti Ezra Miller dengan The Flash-nya, hingga ke Brie Larson dengan The Marvels-nya. Meskipun ya kita tahu kalau Brie Larson tidak buat kasus, namun citranya yang dianggap tidak nyaman bagi orang sana. Intinya adalah, kasus Jonathan Majors akan menurunkan penjualan dan juga citra Marvel Studio yang dikenal anti kekerasan. Kini setelah Loki menjadi God of Stories, justru yang harus dikhawatirkan adalah Jonathan Majors-nya itu sendiri. Karena Marvel Studio perlahan-lahan mulai melupakan Jonathan Majors. Yang tadinya dia digadang-gadang akan melebihi kejahatan dari Thanos, namun Marvel punya 1000 jalan untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Bahkan sekarang tanggal rilis untuk Avengers Kang Dynasty masih sangat buram. Bahkan judulnya saja akan terancam diubah karena kasus itu, guys. Kevin Feige dan juga tim tengah mencoba mencari celah memunculkan Dr. Doom sebagai villain utama MCU lewat proyek masa depan mereka. Apalagi film Fantastic Four sedang tahap pengerjaan saat ini. Kevin Feige sudah pasti akan ikut campur dalam mengarahkan ceritanya yang pada intinya akan menjadikan debut bagi Dr. Doom untuk muncul sebagai villain utama di Marvel Cinematic Universe. Baru-baru ini kami bahkan mendapatkan kabar kalau Jeff Loveness, penulis dari Avengers Kang Dynasty yang juga menulis cerita untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dihilangkan dari daftar penulis untuk proyek tersebut karena cerita tentang Kang Dynasty sudah dihapuskan. Jelas ini makin membuat kita harap-harap cemas, guys. Kita bertanya-tanya, bagaimana kelanjutan Kang the Conqueror di MCU? Pesona dari Jonathan Majors sebagai Kang makin hari makin kuat saja. Jika Marvel Studio tidak mengambil langkah cepat, maka akan banyak sekali fans yang menyerah. Marvel Studio harus memanfaatkan momen di mana Kang the Conqueror yang tidak memuaskan di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania sebagai momen untuk menghilangkan Kang the Conqueror di MCU. Bukan berarti gue setuju kalau Kang dihilangkan di MCU. Namun jika dia terbukti bersalah, inilah yang harus diambil daripada terus mempertahankannya yang berakibat fatal pada Marvel Studio itu sendiri.
Beda sekali ceritanya jika Jonathan Majors di tanggal 29 November nanti terbukti tidak bersalah, maka jelas Marvel Studio bisa melanjutkan rencana mereka dengan Kang Dynasty-nya. Di akhir Loki season kedua bahkan sempat ditis kalau varian dari Who Remains sedang dicari oleh TVA karena berpotensi untuk mengacaukan multiverse. Jadi pasti Kang akan kembali memberikan perlawanan setelah multiverse direbut oleh Loki. Dengan post-credit scene dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang memperlihatkan Council of Kang, jelas kini varian dari Kang yang tidak terdeteksi oleh TVA sudah berada di luar multiverse. Mereka tentu menyaksikan runtuhnya Sang Champion, jadi sangat masuk akal cerita dari Kang Dynasty nanti seluruh varian Kang yang sangat banyak itu berusaha untuk merebut multiverse kembali. Di atas kertas, jelas rencana ini akan sangat-sangat keren. Tapi jika Marvel mengambil langkah untuk memecat Jonathan Majors, maka ceritanya akan berubah total. Makanya jelas opsi memunculkan Dr. Doom adalah langkah yang paling tepat yang harus dilakukan oleh Marvel saat ini. Meskipun memang berat kalau mau mengacu ke dalam cerita komiknya, karena Fantastic Four lah yang menemukan Kang the Conqueror saat mereka kembali ke masa lalu. Semua itu terjadi dalam komik Fantastic Four seri 19 pada tahun 1963, di mana Fantastic Four melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mencari obat kebutaan dan kemudian bertemu dengan Ramatan. Nah, Ramatan ini adalah Firaun yang sebenarnya berasal dari masa depan dan dia adalah Kang the Conqueror. Singkatnya, mereka berhasil mengusir Ramatan kembali ke masa aslinya di masa depan. Namun di versi MCU, semua itu bisa saja diubah, tidak harus mengikuti versi komiknya. Menghadirkan Dr. Doom adalah yang paling tepat karena Kang dan juga Dr. Doom punya hubungan yang kuat dalam komiknya. Kunci Kang bisa sekuat ini tentu saja adalah Dr. Doom. Masih di komik Fantastic Four seri 19 tahun 1963, diceritakan kalau Kang di masa depan bernama Nathaniel Richard. Di mana Nathaniel Richard ini tidak sengaja menemukan mesin waktu kuno buatan dari Dr. Doom. Dia kemudian menggunakan mesin tersebut untuk pergi ke zaman Mesir kuno karena merasa bosan dengan kehidupan di zaman modern. Merasa mampu mengubah dunia menjadi miliknya sendiri, Nathaniel Richard kemudian mulai berulah, sampai pada akhirnya dikembalikan lagi oleh Fantastic Four ke masa aslinya di masa depan. Uniknya, saat Ramatan ini dilemparkan kembali ke masa depan oleh Fantastic Four, justru dia bertemu dengan Dr. Doom. Dari percakapan mereka berdua, mereka merasa memiliki musuh yang sama, yaitu Fantastic Four. Kemudian Ramatan menjelaskan bahwa ia bisa melakukan perjalanan waktu karena menemukan mesin waktu milik leluhurnya. Dalam hal ini, leluhur Ramatan adalah Dr. Doom. Meskipun ya pada akhirnya terungkap leluhur sebenarnya dari Kang bukanlah Dr. Doom, namun yang memberikan akses kekuatan dari Kang the Conqueror adalah Dr. Doom itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan, Dr. Doom lebih jenius dari Kang. Bahkan pernah juga diceritakan saking ngefansnya Kang the Conqueror dengan Dr. Doom, ia mengubah tampilnya seperti Dr. Doom yang akhirnya menjadikan dia sebagai Secret Centurion seperti yang kita lihat di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Marvel Studio tahu bagaimanapun Multiverse Saga akan selalu mengarah ke Avengers Secret Wars. Sedangkan untuk Dr. Doom, dia ini sangat dekat dengan event Secret Wars dan Dr. Doom adalah villain utama nantinya di Secret Wars. Dengan sekarang Marvel Studio punya hak atas karakter Dr. Doom, maka tidak ada halangan lagi untuk menghadirkan Dr. Doom itu sendiri. Jika benar, maka cerita Fantastic Four bukan lagi fokus ke Kang the Conqueror, tapi langsung ke sosok Dr. Doom yang selama ini mengacaukan timeline. Dr. Doom bisa saja diceritakan adalah dalang dari lahirnya banyak Kang selama ini. Dr. Doom akhirnya keluar dari persembunyiannya setelah Loki merebut multiverse. Namun jika ingin merebut posisi Kang, maka villain utama Fantastic Four haruslah Dr. Doom, bukan Galactus dan juga sebagainya. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal video, TVA saat ini fokusnya adalah mengejar varian dari Kang. Sama seperti di season pertama, Loki lah yang menjadi fokus utama TVA karena Who Remains tahu kalau Loki akan berpotensi merebut multiverse dari dirinya. Namun ya pada akhirnya tidak terhindarkan, Loki menjadi God of Multiverse sekarang. Kini sebaliknya, varian dari Who Remains lah yang dikejar oleh TVA agar tidak merebut multiverse. Rencana awalnya, ke depan Kang the Conqueror dan juga variannya akan berusaha merebut kembali multiverse, lalu TVA meminta bantuan superhero terkuat di setiap universe untuk mengalahkan Kang the Conqueror. Namun jika rencana tersebut berubah, bisa saja dibelokkan dengan mudah oleh Marvel Studio. Bisa saja diceritakan kalau sosok Dr. Doom ini lepas dari jangkauan Loki dan juga TVA. Ingatkah kalian di episode 6 Loki, saat Loki bertemu dengan Mobius di awal pertemuan mereka, Mobius sempat menceritakan ada satu anak kecil yang sudah membunuh 5.000 orang yang harus mereka tangkap. Yang kalau kita coba untuk cocokkan, mungkin bisa saja ini adalah negara Lyria dan Victor Doom mudahlah yang melakukan pembantaian tersebut.
Modal untuk memunculkan Dr. Doom sudah ada banyak sekali di momen-momen series Loki, termasuk juga dengan bentuk Citadel End of the Time yang sangat khas dengan markas bagi Dr. Doom. Jadi asumsi kita, Loki dan juga TVA akan terkejut ternyata ada sosok yang jauh lebih kuat selama ini di balik kenakalan Kang the Conqueror yang akhirnya Loki tidak mampu mencegah Dr. Doom karena Loki sedang memegang multiverse. Kemudian pada akhirnya, TVA akan mencari solusi untuk merekrut para superhero Marvel termasuk ada Deadpool, Wolverine, Iron Man, dan sebagainya untuk melawan Dr. Doom di Avengers Secret Wars nantinya. Jadi sekarang otomatis judul film Avengers Kang Dynasty akan diubah menjadi Avengers Doom War, kemudian barulah akan menuju ke Avengers Secret Wars. Di cerita komik Secret War, Dr. Doom ini memang berhasil mengalahkan Kang the Conqueror setelah Dr. Doom berhasil mengendalikan Ultron. Nah mungkin ceritanya bisa saja diimprovisasi setelah Kang tidak lagi berkuasa, itu adalah kesempatan bagi Dr. Doom untuk muncul merebut multiverse dari Loki. Dr. Doom bisa saja diceritakan dikurung oleh Wirimin selama ini, sama seperti nasib Kang yang ada di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Lalu kemudian ia dibebaskan oleh Ravonna Renslayer dengan Elliot-nya. Maka, Dr. Doom akhirnya akan menjadi villain utama yang mengerikan bagi multiverse saga. Meskipun terlihat terburu-buru, namun itulah jalan terbaik jika Jonathan Majors terbukti bersalah dan harus menerima hukuman setelah persidangannya selesai nanti. Tapi, jika Jonathan Majors akhirnya tidak bersalah dan bisa memulihkan nama baiknya kembali, maka rencana awal yang sudah sangat keren dan juga termasuk teori kita di video kali ini, semuanya tidak berlaku dan silakan lanjutkan rencana awal Marvel Studio untuk multiverse saga. Nah, sejauh ini bagaimana menurut kalian? Kalian lebih setuju Kang diganti dengan Dr. Doom atau tidak? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.